Iya, shalom buat semua yang sudah standby untuk mengikuti mesbah doa malam hari ini. Saya percaya semakin hari kita semakin dikuatkan karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tetaplah setia untuk mencari Tuhan, saudara, karena Tuhanlah sumber kekuatan bagi setiap kita. Iya, saya mengucapkan selamat malam. Mungkin sudah ada yang bekerja, ya tetap sukacita dan tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Jangan takut, percayalah Tuhan beserta kita. Terlebih kita orang-orang yang setia mencari Tuhan, pasti penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Saya mau menyapa buat semua yang sudah hadir malam hari ini. Shalom, damai sejahtera, sukacita Tuhan ada atas kita. Yang berulang tahun juga selamat ulang tahun. Saya mau mengucapkan terima kasih buat semua ucapannya buat suami saya yang hari ini berulang tahun. Doa-doanya di Facebook, Instagram yang saya tidak sempat balas satu persatu karena banyak. Saya mengucapkan terima kasih. Kami terus membutuhkan dukungan doa dari saudara bagi kami sekeluarga supaya kita juga tetap setia untuk melayani Tuhan dan tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Baik, yang ada di luar negeri juga shalom. Ya, kita percaya dimanapun kita berada di kota-kota, ya kita ditempatkan Tuhan untuk menjadi pendoa atas kota dan bangsa kita. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh ada malam hari ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan Tuhan, buat berkat-berkat-Mu, buat pemeliharaanmu, damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat keselamatan yang sudah kami terima. Kami mau bilang Tuhan, setiap jam kami memerlukan Tuhan, bahkan setiap detik, setiap menit dalam hidup kami. Kami tidak bisa jauh dan tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Ini ungkapan hati kami malam hari ini. Kami mau datang dengan sebuah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini, membawa pujian, penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat. Lebih lagi katakan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat. Lebih lagi saudara, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat. Lebih lagi mari katakan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami membutuhkan Tuhan setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik di hidup kami. Kami perlu Engkau Bapa. Ketika kami melangkah di dunia ini, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu anugerah-Mu Bapa. Bahkan kami perlu kuasa-Mu dalam hidup kami.
Tidak ada seorang pun dari kami malam hari ini yang tidak butuh Tuhan. Kami membutuhkan Engkau bahkan lebih dari hari-hari yang sebelumnya Tuhan. Karena itu kami mau tetap berkata setiap jam Tuhan, kami perlu Engkau di hidup kami. Mari angkat tanganmu saudara, lebih lagi kita mau katakan pada Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku selamat, berkatilah setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, terima kasih ya Tuhan, kami butuhkan anugerah-Mu, sertai langkah kami, sertai hidup kami Tuhan. Kau yang baik, Kau Tuhan yang baik, Kau yang pegang tangan kami. Sebab itu kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Tidak berhenti Tuhan, kami terus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami adalah karena campur tangan Tuhan. Sebab kami menyertakan Engkau setiap jam di hidup kami. Karena itu Bapa, apapun yang terjadi kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Tuhan, kami datang membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Pimpin setiap langkah-langkah hidup kami Bapa. Ajar kami bersyukur dan menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau. Bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan 1 jam ke depan. Tetapi satu yang kami tahu, ketika Tuhan menyertai kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami mau berkata di hadapan Tuhan hari ini bahwa semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Lebih lagi kita mau katakan pada Tuhan, kami percaya semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku,
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Lebih lagi katakan saudara, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Lebih dalam lagi katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Lebih lagi saudara katakan, kami tahu Tuhan semua yang terjadi di hidup kami. Kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Ajar kami menyadari Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Beri hati kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan hidup kami, karena kami tahu rencana-Mu Tuhan indah bagi hidup kami. Lebih lagi katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Lebih lagi sekali lagi dengan iman katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menyadari bahwa semua yang terjadi di hidup kami adalah seizin Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami menyadari bahwa Tuhan selalu sertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Bahkan di dalam setiap langkah kami, Tuhan, karena itu kami mau bilang hari ini, kami sangat membutuhkan Tuhan. Bahkan lebih dari nafas hidup kami Bapa. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh penyertaan Tuhan. Bapa, hari-hari ini setiap kami mungkin yang ada dalam persoalan, setiap kami mungkin yang ada di dalam tekanan, bahkan setiap kami Tuhan yang malam hari ini datang dalam hadirat-Mu, kami mau mengakui kami tidak tahu apa yang akan terjadi di besok hari. 1 jam ke depan, bahkan 1 menit ke depan, sungguh hanya Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kami. Karena itu Tuhan, lebih dari nafas hidup kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan penyertaan Tuhan, lebih dari segala-galanya, lebih dari harta, lebih dari mujizat-mujizat-Mu. Kami butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di
Mari saudara, engkau yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, kita semua yang membutuhkan Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Sekali lagi saudara, lebih sungguh katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami Tuhan sampai selama-lamanya. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kami. Kami membutuhkan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Bapa yang baik. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini, karena kami sadar Tuhan tidak ada kekuatan dari diri kami sendiri. Kami sungguh hanya mau bergantung kepada Engkau Tuhan. Engkau sumber segala-galanya di hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami Bapa. Ajar kami terus bersyukur dalam segala keadaan. Ajar kami terus bersyukur dalam segala hal Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus mau berkata bahwa kami perlu Tuhan di hidup kami. Kami perlu Tuhan. Ajar kami hidup menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang selalu mau berkata kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Berkati setiap mereka yang malam hari ini setia mengikuti mesbah doa, tertanam di pelataran Tuhan, bertumbuh di bait-Mu Bapa, karena rumah-Mu disebut rumah doa bagi segala bangsa. Setiap kami malam hari ini yang sedang duduk di kaki Tuhan, kami sedang ada di rumah Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih terus lagi mengerti isi hati Tuhan. Kami mau lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau di hidup kami, supaya kami tidak hidup bagi kepentingan kami, tapi kami hidup bagi kepentingan Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Roh Kudus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, selamat malam buat setiap kita yang terus setia untuk mencari Tuhan di mesbah doa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 kemarin. Kita akan melanjutkan. Shalom buat semua saudara yang baru bergabung, mungkin karena baru pulang bekerja ya. Saya percaya kita tetap semua sukacita dan damai sejahtera. Mari kita buka bersama Mazmur 37, sekarang ayat yang ke-19. Kemarin terakhir ayat
ayat yang ke-18 ya. Firman Tuhan kemarin ayat yang 18 di sana dikatakan Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Kemarin itu firman berkata bahwa Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah bimbang ya. Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang senantiasa ada buat saudara dan saya. Dia tahu hari-hari kita, mau kita bahagia, mau kita tertekan, kita bergumul, Tuhan itu mengetahui hari-hari orang yang saleh. Karena itu jadilah orang saleh. Dan firman ayat yang ke-19 berkata di sana saudara, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Wow, ini ayat yang sangat luar biasa. Ketika kita menjadi orang saleh, menjadi orang benar, firman Tuhan berkata, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dengan kata lain berarti saudara, orang benar, orang saleh itu bisa celaka enggak? Ya, bisa mengalami sesuatu yang tidak enak. Tetapi ayat ini berkata, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Sekalipun mungkin kita sedang mengalami sesuatu malapetaka atau kecelakaan atau sesuatu yang tidak enak, karena hidup ini jangan berpikir setelah kita menjadi orang benar, wah hidup kita enak terus. Ya enggak, sesekali Tuhan akan izinkan kita diproses. Setiap orang harus mengalami proses dari Tuhan. Tidak ada hidup yang tanpa proses, saudara. Kalau engkau tidak diproses Tuhan, berarti Tuhan tidak mengasihi engkau. Ya, tetapi dikatakan orang saleh, orang benar itu sekalipun dia mengalami kecelakaan, firman Tuhan bilang dia tidak mendapat malu. Karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan saleh kepadanya. Jadi kita tahu bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, rancangan apapun yang terjadi atas hidup kita, ya firman ini menjanjikan orang benar, orang saleh tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Kenapa? Karena di balik semua yang terjadi, Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bahkan dikatakan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, Alkitab itu tidak pernah berbohong. Ya, Tuhan itu tahu memelihara orang-orang benar, tahu memelihara orang-orang yang saleh. Bahkan pada hari kelaparan mereka kenyang loh saudara. Wow, ini luar biasa saudara ya. Mari kita terus menghidupi firman Tuhan. Mari kita terus menjadi orang yang benar. Mari kita terus menjadi orang saleh di mata Tuhan. Supaya apa? Ya, ini adalah janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu mengejar itu saudara. Yang harus kita lakukan adalah bagian kita genapi firman Tuhan, yaitu menjadi orang yang saleh. Ya, ada yang bertanya kepada saya, Bu, itu lagu kok kayaknya gimana ya saya dengarnya, hidupku menggenapi firman-Mu. Masa kita disuruh menggenapi firman Tuhan? Saya bilang iya. Tuhan itu sudah berfirman saudara. Kalau misalnya Tuhan berfirman, dia bilang di sini orang saleh itu akan kenyang pada hari kelaparan. Itu janji ya. Tuhan sudah berjanji, berarti ayat itu ya dan amin enggak? Iya. Pasti terjadi enggak? Pasti terjadi. Tapi syaratnya apa? Ya kita harus menggenapi firman itu dengan cara menjadi orang saleh. Itu loh maksudnya, bukan emang kita Tuhan Bu yang bisa menggenapi janji Tuhan. Untuk bisa janji Tuhan itu tergenapi harus ada harus ada respon dari manusia. Tuhan sudah membentangkan janjinya. Tapi janji itu baru bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita juga mau menggenapinya. Bagian Tuhan sudah berjanji orang saleh akan dipelihara, orang saleh akan mengalami kekenyangan di hari kelaparan. Nah, kalau Tuhan sudah berjanji, firman-Nya itu ya dan amin. Bagian kita untuk menggenapi firman itu di mana? Mari kita memberi diri menjadi orang yang saleh. Makanya tidak salah saudara, saya juga terus berkata, Tuhan, aku mau menggenapi firman-Mu. Ya saudara, rencana Tuhan atas hidup kita itu bisa gagal enggak? Bisa. Siapa yang menggagalkan? Bukan Tuhan, kitalah yang menggagalkan. Kalau kita tidak mau menggenapi rencana Tuhan. Jadi ada dua proses. Bayangkan ketika kalau Tuhan panggil Abraham, tapi kalau Abraham gak mau saudara, ya
Tuhan perlu bekerja sama dengan orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Makanya hari ini sekalipun ada orang-orang yang sudah mendengar tentang pertobatan, tentang firman Tuhan, tapi masih banyak yang mengeraskan hati. Dan ketika engkau mengeraskan hati, tidak mau menuruti firman Tuhan, maka itu artinya engkau tidak mau menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu. Jadi mari kita mengerti, saudara, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Sekarang tinggal kita mau nggak kita menggenapinya ya. Ayat 20 berkata, sesungguhnya orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap ya. Orang fasik itu ya akan binasa karena musuh Tuhan. Saudara, lo Tuhan kok punya musuh, saudara ya. Alkitab berkata, jangan jadikan dirimu musuh Allah. Waktu kita tidak mau melakukan firman, ketika kita bertentangan dengan firman Tuhan, itu artinya kita di posisi yang bermusuhan dengan Tuhan. Mari kita mau menjadi sahabat Tuhan, saudara. Ya, mari kita menjadi sahabat Tuhan dengan cara apa? Ikuti firman-Nya. Menjadi Kristen itu artinya taat sepenuhnya pada firman Tuhan. Itu yang artinya menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Berat nggak? Berat. Ya, contoh, ibu saya sudah nggak tahan menghadapi suami saya. Ibu, saya bilang, Tuhan nyuruh ibu mengampuni. Tapi berat, Bu. Lah, ibu mau jadi musuh Tuhan atau sahabat Tuhan? Kalau mau jadi sahabat Tuhan, lakukan firman. Katakan, Tuhan, aku tahu ini berat, tapi aku mau melakukan firman-Mu. Ya, berat nggak? Berat melakukan firman. Kenapa berat? Karena daging kita ini loh. Daging kita ini selalu bertentangan dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Rasul Paulus bilang, jangan jadikan dirimu musuh Allah. Siapa musuh Allah itu? Orang yang tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Musuh Allah itu siapa? Mereka yang tidak mau taat kepada Tuhan. Terus hidup melakukan dosa. Terus hidup dengan kemauannya sendiri. Dan tidak pernah datang di kaki Tuhan dan berkata, ini hidupku Tuhan. Aku mau jadi hamba-Mu. Aku mau menjadi orang yang taat pada firman-Mu. Aku tahu itu berat, tapi aku mau. Makanya saya juga, saudara, saya itu semangat melayani kalau orang itu mau untuk berubah. Kalau orangnya nggak mau berubah, saya nggak mau. Kenapa? Percuma kita buang waktu, buang tenaga. Kalau orangnya itu mau berkata, Ibu, saya mau bertobat. Nah, itu saya semangat untuk melayani. Tapi kalau orang yang sudah dibilang ini begini-begini, iya percayalah Bu, Tuhan itu turut bekerja, tapi kok sampai sekarang saya enggak pernah lihat tuh kebaikan Tuhan. Saudara, mari kita introspeksi diri. Kenapa hidup kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan hari ini? Pasti karena engkau keluar dari rencana Tuhan. Kenapa rumah tanggamu bermasalah? Karena pasti dulunya engkaulah yang tidak sungguh-sungguh berdoa untuk memilih jodoh. Biar ini menjadi pelajaran buat yang muda-muda. Kalau mau cari jodoh, berdoa sungguh-sungguh. Kalau sudah terlanjur dapat jodoh yang bukan benar-benar dulu kita berdoa karena Tuhan, bayar harga, enggak apa-apa, Tuhan bisa memberkati asal ada yang mau bayar harga. Ya, dulu saya berkata, Tuhan cegah saya untuk menikah kalau itu bukan jodoh dari Tuhan. Saya tidak mau Tuhan menikah kalau bukan untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita harus berani berkata seperti itu. Saya dulu bilang, saya lebih baik jadi orang yang tidak menikah, karunia hidup selibat, saya hanya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan tahu saya menikah dengan orang yang salah, karena itu perlu, saudara. Lalu bagaimana saya bisa memperoleh jodoh? Pada waktu saya berdoa, saya berpuasa dan dengar baik-baik, saudara. Tidak ada orang yang lebih baik yang bisa memberitahukan kepadamu jodohmu itu siapa. Jangan tanya sama pendeta, jangan tanya kepada siapapun, tanya pada Tuhan. Engkaulah yang bergumul dengan Tuhan. Berdoa, berpuasa, baca Alkitab supaya engkau tahu ya cara memilih jodoh yang baik itu semua ada di firman. Firman Tuhan ini adalah penuntun jalan hidup kita. Bagaimana kita bisa berbahagia dalam hidup ini? Semua sudah tertulis pada firman-Nya. Pertanyaannya sekarang, kita mau nggak menggenapi? Kita mau nggak ikut Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup kita? Ya, kita mau nggak tunduk pada kebenaran? Kita mau nggak melakukan firman Tuhan? Itu aja pertanyaannya. Kalau kita mau, maka kita akan melihat rencana Tuhan yang indah itu dalam hidup kita. Ya, saya melihat sekarang bagaimana saudara menghadapi
Kenapa saya punya rumah tangga yang berbahagia? Karena saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta benar-benar saudara ya, orang yang terbaik yang dari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh saudara. Ya jangan jadikan dirimu musuh Tuhan. Sesungguhnya ayat 20, orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan. Hanya seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Ingat loh saudara, waktu kita tidak tunduk pada kebenaran, waktu kita tidak melakukan firman, maka kita yang menjadikan diri kita musuh Allah. Mari kita hari-hari ini mau berdoa, Tuhan mampukan kami untuk menjadi sahabat Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan pendeta. Hamba Tuhan itu saudara dan saya yang mau nuruti firman Tuhan. Apa artinya hamba? Hamba itu budak. Ya, waktu kita mau turut pada firman Tuhan, kehendak Tuhan, itu artinya kita hamba Tuhan. Saudara dan saya itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan label yang diberi untuk pendeta, tapi setiap orang yang taat melakukan firman Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Mari kita katakan pada diri kita, aku adalah hamba Tuhan. Aku bukan musuh Tuhan, tapi aku adalah hambanya Tuhan. Amin saudara, supaya kita bisa mengalami rancangan damai sejahtera itu. Ayat yang ke-21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Mari saudara kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya ketika kita meminjam ya, mari kita membayar kembali ya. Entah bagaimanapun hari-hari ini ada orang yang konseling sama saya, Bu saya hutang Bu, ya yang penting niat, bicarakan baik-baik, cara kita membayar tuh seperti apa, bicarakan, jangan melarikan diri, jangan jadi orang yang melarikan diri dan tidak bertanggung jawab, itu orang fasik, meminjam dan tidak membayar kembali. Orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang setia dalam perkara mamon kata Tuhan. Kalau dalam masalah uang saja kita tidak jujur, maka kita juga tidak jujur dalam segala hal. Mari kita berdoa saudara supaya kita menggenapi firman Tuhan ini. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Orang benar itu ciri-cirinya apa? Pengasih dan pemurah, suka memberi. Lihat orang kesusahan, suka memberi. Ya kita yang berkelebihan, lihatlah orang sebelah kita, kanan kiri kita yang berkekurangan. Mari kita menolong mereka saudara ya. Kita menolong, ya menolong gak usah ngomong-ngomong orang saudara ya. Kita ngomong sendiri sama kita, sama Tuhan aja yang tahu. Supaya kita tidak kehilangan upah. Ya nggak usah menolong terus di foto-foto dikasih tahu ke kanan kiri sana. Biarlah Tuhan yang membalaskan, kita yang memberi dengan yang tersembunyi saudara ya. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ya sesungguhnya ayat 22, orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Siapa orang yang diberkati Tuhan? Yang tadi kita sudah belajar, orang yang menjadi sahabat Tuhan, orang yang menjadikan dirinya hamba Tuhan, orang yang taat pada firman Tuhan, mereka lah yang akan diberkati, mereka akan mewarisi negeri. Ya, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Orang yang hidup dalam kutuk Tuhan itu ndak enak saudara ya. Kutuk itu ada nggak? Banyak yang bertanya sama saya. Ada. Ya kutuk turunan itu ada ya. Misalnya nih saudara ya, kalau dulu ya ayahnya itu tukang selingkuh ya. Bisa nggak, ada yang bertanya sama saya, Bu, kalau dulu orang tua kita tukang selingkuh, kutuk itu bisa nggak turun pada anaknya? Bisa saudara ya. Saya sudah melihat misalnya ada orang yang ya istri misalnya dulu sebelum menikah ya sudah hamil duluan ya, lalu itu kutuk itu misalnya papa mamanya ini tidak bertobat saudara. Saya sudah melihat ada satu keluarga yang ya karena ibu ini hamil duluan waktu menikah, dia punya anak saudara ya, 6 orang anaknya, 6 itu semua hamil duluan loh. Ya, dan itu adalah kutuk saudara. Kalau orang tuanya misalnya tukang selingkuh ya, itu juga ada kutuk keturunan. Kalau bagaimana caranya memutuskannya? Ya, orang-orang bertanya, Ibu bagaimana cara memutuskannya? Firman Tuhan berkata, Yesus bilang, kutuk tanpa alasan itu tidak akan kena. Firman Tuhan berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Artinya apa? Waktu kita menjadi orang benar, tidak ada alasan lagi kutuk itu dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang benar. Saudara hari ini, kalau engkau sebagai orang tua, mari mulai berdoa, Tuhan aku cabut kutuk
keturunan atas anak-anakku. Dulu mungkin aku pernah hamil di luar nikah, mungkin aku dulu pernah melakukan ini, atau aku pergi ke kuasa-kuasa gelap, dulu aku melakukan ilmu-ilmu, dulu aku mencari ilmu gelap, ya aku mungkin orang tua yang terikat dengan judi, dengan dosa apapun. Sebagai orang tua mari mulai berdoa, Tuhan aku cabut semua kutuk itu di dalam nama Yesus. Dan hari ini aku putuskan atas keturunanku tidak ada lagi kutuk di dalam nama Yesus. Nah, kalau kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita berdoa, Tuhan, hari ini aku berdoa, segala kutuk turunan dari nenek moyang, dari orang tua, bahkan nenek moyang yang dulu-dulu, yang tidak aku sadari, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, aku putuskan, dan kutuk itu tidak lagi turun kepada keturunanku, anak cucuku, sudah ditebus oleh darah Yesus, dan hiduplah di dalam kebenaran. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, ya, tidak ada alasan lagi untuk kutuk itu ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kutuk itu adalah upah dosa, saudara, ya. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, hidup kita ditebus darah Yesus, kita hidup dalam kekudusan, maka kutuk itu tidak akan kena. Tetapi kalau kita masih terus hidup di dalam dosa, kutuk itu akan terjadi. Makanya banyak orang-orang keluarga Kristen hari-hari ini yang hidupnya menderita, ya, turun-temurun terus begitu. Ya, bapak mamanya cerai, anaknya nikah cerai, lalu terjadi terus kutuk itu. Mari kita berdoa. Hari-hari ini kita mau perkatakan, Tuhan, segala dosa yang pernah aku lakukan di masa lalu, aku putuskan dalam nama Yesus. Aku mohon pengampunan-Mu, darah-Mu menyucikan, dan tidak ada satu kutuk pun yang turun kepada anak cucuku. Demikian kita sebagai anak juga berdoa, Tuhan, aku berdoa segala kutuk dari nenek moyang, orang tua, dari masa lalu, tidak akan mengenai hidupku dan anak-anakku. Kenapa? Karena aku percaya darah Yesus sudah tutup bungkus dan aku mau hidup dalam kebenaran. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ada yang bertanya, apakah saya harus didoakan pelepasan, Bu Debbie? Enggak perlu. Saudara, Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Waktu kita rajin melakukan kebenaran, waktu kita menjadi orang saleh, waktu kita menjadi orang benar, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita sudah melakukan firman, di hidup kita banyak firman, mana ada lagi iblis mau tinggal dalam hidup kita. Setan itu tidak akan betah ada dalam hidup orang yang setia dan hidup dalam kekudusan. Setan tidak akan pernah mau tinggal dalam kehidupan orang yang kudus. Ada yang konseling sama saya, Bu, saya itu setiap hari kayak diikuti bayangan, Bu. Di belakang saya itu kayak ada orang yang mengikuti. Bahkan hari-hari ini, Bu, bukan lagi dia mengikuti, kadang muncul di depan saya bayangan hitam yang menakutkan. Ya, saya bilang, berarti kamu harus dekat dengan Tuhan. Ya, kenapa ada setan ikut hidup kita? Karena kita tuh jauh dari Tuhan. Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, setan gak betah. Benar gak, saudara? Kalau kita mau hidup dalam Tuhan dengan kemerdekaan, kita mau melakukan firman, mana ada setan betah mengikuti kita. Ya, makanya saudara, supaya kutuk Tuhan tidak ada atas hidup kita, mari jadilah sahabat-sahabat Tuhan. Sekarang, kapan kita mulai bertobat? Hari ini firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Ikutilah firman Tuhan. Ya, saudara, waktunya telah habis, nanti kita akan lanjutkan besok. Saya percaya ya, firman ini membukakan banyak hal bagi kita, saudara. Biarlah mata iman kita terbuka, mata rohani kita terbuka. Mari setiap hari kita terus lapar dan haus akan firman. Ada banyak kebenaran yang akan Tuhan singkapkan dari ayat per ayat. Ya, saya cuma baca berapa ayat ini sudah hampir setengah jam. Ya, tapi kita mau sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, kami mau Tuhan menjadi sahabatnya Tuhan, kami mau menjadi orang yang diberkati, kami mau menjadi orang benar, tidak ada kutuk yang mengikuti hidup kami, tetapi ada Tuhan yang mengikuti kami. Karena di dalam dunia ini ada dua dunia, saudara. Ya, ada dunianya Tuhan, ini kita ada di dalam alam roh, saudara, ya. Ada roh iblis sama ada roh Tuhan, saudara. Jadi waktu kita tidak berada di dimensinya Tuhan, maka kita berada di dimensinya setan. Kan hanya ada dua, saudara, ada Tuhan, ada setan.
setan ya. Jadi kalau kita mau taat sama Tuhan, ya Tuhan menyertai kita dengan berkat-berkat perlindungan penyertaannya. Tapi kalau kita ikut setan, ya setan yang menyertai kita. Makanya saudara perlu sungguh-sungguh kita tetapkan hati hari ini, aku dan seisi rumahku dan anak-anakku mau percaya pada Tuhan. Tidak bisa ditawar lagi. Tuhan, sekali Tuhan, tetap Tuhan, tidak ada yang lain. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan kami percaya Bapa, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan pada kami. Kami mau hidup sebagai orang benar. Kami mau hidup sebagai orang yang disertai Tuhan. Tidak ada kutuk yang mengikuti kami, karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita mau angkat pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala bahkan kutuk atas hidup kami. Engkau gantikan jadi berkat. Tuhan, kami berdiri dengan kuasa darah Yesus hari ini. Sebagai orang tua, kami putuskan setiap kutuk Tuhan atas anak-anak kami, tidak akan dikenai kutuk atas dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan atas setiap dosa yang pernah kami lakukan mungkin di masa lalu. Dosa kenajisan, percabulan, dosa hamil di luar nikah, dosa apapun Tuhan, perjudian, dosa apapun Tuhan yang kami lakukan. Ampuni kami dan kami putuskan setiap kutuk hubungan dengan kuasa-kuasa gelap, kami tutup dalam nama Yesus. Bahkan kami berdiri juga Bapa sebagai seorang anak, kami berdoa, putuskan setiap kutuk turun-temurun atas nenek moyang kami yang mungkin diturunkan atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan dalam nama Yesus, tidak ada lagi kutuk atas hidup kami. Kami mau jadi orang benar, kami mau jadi orang saleh, kami mau jadi sahabatnya Tuhan. Waktu kami melakukan firman Tuhan, tidak ada alasan kutuk itu dalam hidup kami, karena kami melakukan kebenaran. Sebab firman-Mu berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih buat kemerdekaan karena firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Mampukan kami Bapa untuk terus hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang hari-hari ini terus setia mengikuti Tuhan di mesbah doa, mencari Engkau Bapa. Biarlah Tuhan menjadi jawaban atas setiap rumah tangga dan keluarga.
suami, istri dan anak-anak yang terus memohon anugerah Tuhan. Engkau melihat iman kami Bapa, Engkau melihat kesungguhan hati kami yang mau terus mencari Tuhan, mencari perkenanan-Mu. Jadikan para suami menjadi suami yang menjadi imam di tengah rumah tangga, istri-istri menjadi penolong yang sepadan, anak-anak menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberkati, mungkin ada istri-istri yang belum bisa berdoa bersama suami dan anak-anak karena suaminya belum bertobat, anak-anak belum bertobat. Kami tetap berdoa. Kami percaya istri yang beriman akan menguduskan suami dan anak-anak yang beriman. Demikian sebaliknya, suami yang beriman akan menguduskan istri yang beriman. Kami memohon jamah Tuhan pasangan kami untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jamah anak-anak kami untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, berkati rumah tangga, tidak ada roh perceraian, keretakan rumah tangga, perselisihan, perseteruan kami tolak dalam nama Yesus. Hidup kami dalam damai sejahtera, tidak ada perselingkuhan dalam nama Yesus, supaya anak-anak kami tidak mengalami kutuk turunan karena dosa kami sebagai orang tua. Terima kasih Bapa, pulihkan setiap rumah tangga, berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang memilih kuliah Tuhan, yang menyertai, mendapatkan tujuan hidup yang benar di dalam Engkau, menggenapi rencana Tuhan, yang mencari jodoh Tuhan, pertemukan dengan yang terbaik yang datang dari Tuhan. Bahkan Tuhan, anak-anak kami yang merindukan punya keturunan, hari-hari ini Tuhan memberkati setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Berikan Tuhan, biarlah kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian, ada rahim yang dibukakan Tuhan sehingga melahirkan anak-anak keturunan ilahi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berikan setiap kerinduan kami Tuhan menjadi doa yang naik ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa orang tua kami, kakek nenek kami Tuhan, menyertai mereka di masa tua mereka, sertai dengan panjang umur dan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Sertai juga para single parent Tuhan yang membesarkan anak-anak seorang diri. Kami tahu Roh Kudus menyertai dan memberikan kekuatan. Bapa, setiap mereka yang sakit terbaring hari ini, sakit apapun juga, kanker, tumor, diabetes, gagal ginjal, bahkan virus, bahkan sakit apapun, Tuhan kami percaya darah Yesus sanggup menyembuhkan. Bahkan juga segala virus corona kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya darah-Mu berkuasa, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Bapa, Engkau sembuhkan, bahkan berbicara secara pribadi bagi setiap mereka yang sakit, agar mereka mengerti rencana Tuhan atas hidup mereka. Berkati Tuhan setiap obat-obatan yang diminum, Tuhan memberkati dan menyertai. Bapa, Engkau juga memberkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang tertekan dengan persoalan hidup, yang rasanya tidak ada jalan keluar. Tuhan, berikan kekuatan untuk boleh sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berikan kekuatan untuk mereka kuat menghadapi setiap tekanan, bahkan Engkau beri jalan keluar, yang bergumul keluar dari dosa-dosa ikatan mereka, dosa apapun, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, dosa rokok Tuhan, dosa perjudian, minuman keras, ikatan kuasa kegelapan, dosa apapun Bapa, dalam nama Yesus, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, kekecewaan dilepaskan dalam nama Yesus, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Lawatan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para fakir miskin, anak-anak terlantar Tuhan, Engkau yang memberikan belas kasihan-Mu, bahkan pertemukan dengan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang tahu menyelamatkan orang-orang yang berharap kepada-Mu. Beri iman kepada mereka untuk berharap kepada Tuhan senantiasa. Berkati bangsa kami Indonesia, shalom bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah, karena Roh Kudus yang memberkati bangsa ini Bapa.
Kami berdoa segala kuasa-kuasa virus corona di atas bangsa kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun Tuhan yang akan bisa mengganggu kesejahteraan bangsa ini, karena Tuhan menyertai bangsa kami. Kami terus memperkatakan, diberkatilah Indonesia, penduduknya, tanahnya, hasil buminya, ladangnya, semua dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal karena corona, kami tolak. Yang ada adalah kesembuhan dan pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai mereka hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini masuk dalam kehendak dan rencana Tuhan saja. Kesehatan, kekuatan mereka, Tuhan melindungi keluarga mereka Bapa. Berkati Tuhan para TNI Polri yang terus berjuang berada di garis depan untuk menjaga NKRI. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi para pemimpin-pemimpinnya Bapa, biar mereka boleh terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, bahkan mereka boleh berdiri bagi kesatuan bangsa ini. Segala kuasa-kuasa yang coba memporak-porandakan, menghancurkan bangsa ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan tim medis yang terus juga bekerja Tuhan hari-hari ini dalam nama Yesus. Damai sejahtera Kristus turun, perlindungan sempurna Tuhan turun, bahkan perlindungan atas keluarga mereka juga Tuhan sertai senantiasa. Kami percaya berkat-Mu terus melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu, bahkan yang ada di seluruh dunia, di bangsa-bangsa Tuhan, yang berdoa terus Bapa bagi kepentingan kota dan bangsa di mana mereka berada. Damai sejahtera Tuhan turun atas 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dalam nama Tuhan Yesus. Semua negara-negara bagian yang ada di dalamnya Tuhan turut campur tangan. Kami percaya Tuhan pada akhirnya berkat Tuhanlah yang akan menjagai kami. Kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhanlah yang akan menjagai hidup kami, dan biar kami mau pakai sisa waktu hidup kami untuk kepentingan kerajaan Tuhan saja. Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan melakukan semua atas hidup-Mu, dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat saudara yang terus setia menyaksikan acara ini dan ikut berdoa bersama. Saya percaya doa-doa kita naik menjadi dupa yang berbau harum karena kita menaikkan doa dengan ucapan syukur dan pertobatan. Tetap setia, jangan lupa like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.